Diplomasi maupun negosiasi itu lebih ke komunikasi dua arah. Jadi apa yang dia butuh, apa yang bisa saya berikan, dan apa yang dia kasih itu menjadi suatu pegangan untuk saya sendiri. Jadi kalau soal subjektivitas ataupun objektivitas dalam diplomasi maupun negosiasi itu berlaku karena pada akhirnya ya komunikasinya dua arah gitu. Tapi halo Sobat Ji, kembali lagi di Ngekos, ngobrolin tentang edukasi, komunitas, dan tips. Bukan hanya tentang bea cukai. asik. Udah ada suaranya. Di depan saya ada Farah Zahira Waliani. Yes. Saya panggil apa ini, Far? Panggil Farah aja. Farah aja. Farah. Iya. Jadi teman-teman, Farah ini salah satu Sobat Ji juga ya? Yes. Udah menjadi Sobat Ji atau Sudah belum? dong, officially nih jadi Sobat Ji. Jadi Sobat Ji akan berbagi dengan Sobat Ji yang lainnya. Yes. Far, mungkin bisa diperkenalkan dulu ke teman-teman yang lain. Oke. Farah ini siapa dan kenapa ada di sini? Oke deh. Halo Sobat Ji. Jadi perkenalkan, saya Farah Zahira. Kalau tadi Kak Ji manggil saya Farah, saya dari Universitas Hasanuddin jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Ya, jadi teman-teman, Farah ex mahasiswa magang di Kanwil Bea Cukai Sulawesi bagian Selatan. Pakai kata X ya? Udah selesai? Iya, Atau masih? Masih podcast di sini nih. Jadi teman-teman, dia datang hanya untuk podcast. Luar biasa dedikasinya. Sobat Ji kan. Terima kasih, dedikasi yang luar biasa. Kak Ji. Kemarin berapa lama magang? Kalau magang kemarin di sini selama 1 bulan. Kurang lebih 1 bulan ya? Yes, lebih ya kayaknya karena ada di sini nih. Extra, 1 bulan. Extra time. Selama magang kemarin ngapain aja, Pak? Kalau ditanya ngapain aja, sebenarnya kemarin itu lebih banyak ke diskusi sih Kak. Karena kan sebelum masuk kita juga disuruh buat proposal magang. Which is itu pasti konsen dari beberapa anak magang beda-beda kan apa yang mau kita ketahui selama magang. Jadi sebenarnya kalau ditanya ngapain aja, saya lebih banyak diskusi sih. Cuman kemarin saya sempat ngikut ke teman-teman kakak-kakak P2 untuk turun lapangan ikut obsar, bukan obsar juga sih karena udah ketangkep juga, jadi bagian dari obsarnya itu dipangkep. Terus kemarin sama teman-teman juga kita beberapa kali jadi speaker di acara kolaborasinya komunitas bahasa Inggrisnya Kanwil DJBC, julukannya English Community. Yes. Jadi itulah titik awal kenapa Farah kami undang ke sini. Jadi waktu itu Farah ngobrol soal Diplomasi and International Relations. Iya. Asik. Jadi Farah ini kan anak HI ya. Yes. Apa ekspektasi awalnya? Kenapa mau pilih bea cukai? Sebenarnya ekspektasi awalnya karena kan dari awal banget itu cuman ada bayangan kalau bea cukai itu ngurusin soal ekspor impor ya Kak. Jadi ekspektasinya karena berhubung proposal magang saya juga berbicara mengenai bagaimana sih mekanisme bea cukai untuk bisa mencegah masuknya barang impor ilegal. Jadi di awal itu cuman ekspektasinya ya soal ekspor impor aja sih sebenarnya. Tapi ada yang berubah. Kan biasanya gini, kita punya stigma terhadap sesuatu, kita punya pemikiran yang salah terhadap sesuatu itu karena kita belum tahu kan. Benar. Nah, Farah masuk ke sini, masuk ke bea cukai, magang bea cukai selama kurang lebih 4 minggu. Yes. Apa yang sebelumnya tidak diketahui dan setelah 4 minggu itu menjadi ternyata begini loh. Oke, ada banyak sih sebenarnya Kak. Banyak. Kita bicara soal tupoksinya atau kinerjanya atau dari mana nih? Saya lebih tertarik ke kinerjanya dulu deh, karena stigma masyarakat itu soal pemerintahan secara umum kan, PNS itu datang pagi, tidur, main Zuma, bangun kayak gitu-gitu kan. Betul. Cuma itu, apakah yang diamati seperti itu atau bagaimana, Pak?
Oke, jadi sebenarnya stigma yang tadi dimention sama Kak Aji itu menjadi stigma saya juga pada awalnya. Kayaknya ini udah tersebar luas di masyarakat ya. Karena saya awalnya pikir magang di Bea Cukai kan ini di bawah pemerintahan juga ya. Paling kalau bukan disuruh fotokopi, paling disuruh buat teh gitu. Kalau kata-kata anak zaman sekarang, kalau magang di pemerintahan kayak gitu. Itu menjadi salah satu yang mempengaruhi juga saya pada ekspektasi saya untuk magang di Bea Cukai. Makanya pas kemarin ditanya mau magang berapa lama nih di Bea Cukai, saya milihnya 1 bulan aja lah. Gimana coba ya? Iya bener. Karena fotokopi selama berbulan-bulan itu tuh membosankan banget kan Kak. Iya, jadi awalnya saya pikir kayak gitu. Tapi setelah menjalani proses magang saya di kantor ini, Bea Cukai Sulbaksel, akhirnya stigma itu mulai luntur. Kita berangkat dari hari pertama. Hari pertama itu sebagai anak magang pada umumnya nih Kak ya. Kita bicara sebagai anak magang yang sangat antusias menghadapi dunia kerja. Saya tuh antusias banget sampai saya datang lebih cepat untuk menghindari orang-orang untuk menghindari orang-orang di kantor itu karena menghindari pertanyaan-pertanyaan juga kan karena kan ini masih baru banget nih. Tapi ekspektasi saya salah lagi. Saya pikirnya kan kalau saya datang duluan itu pasti belum ada orang ya. Kayak tadi kan Kak Aji mention kalau PNS biasanya datang terlambat, pulangnya cepat gitu kan. Tapi di Bea Cukai enggak, ternyata hari pertama itu pas saya datang cepat, ternyata udah ada banyak mobil yang terparkir rapih di depan. Dan itu saya mulai pikir, oh ternyata Bea Cukai sedisiplin itu. Dan plot twistnya lagi, bukan kita yang buat teh, ternyata kita yang dibuatin teh. Itu yang membuat saya takjub bahwa oh iya ternyata Bea Cukai walaupun stigma-stigma yang di awal itu, tapi ternyata tidak seperti itu. Iya, kalau dari sisi tupoksi Far, sebagai anak HI pasti kalau soal ekspor impor sudah tidak asing lah ya. Betul. Nah, apakah ada hal-hal lain yang saya nggak tahu ternyata Bea Cukai juga ngurusin kayak gini ya? Betul, ada Kak. Jadi awalnya itu kan kita di interview ya sebelum melakukan magang di sini. Iya. Jadi pas ditanya apa sih kira-kira relate-nya HI sama Bea Cukai, yang ada di kepala saya waktu itu soal ekspor impor doang kan. Karena memang selama berkuliah juga tidak pernah dijelaskan secara eksplisit bagaimana sih kinerja tupoksi Bea Cukai di kancah internasional. Tapi setelah saya magang, kebetulan kemarin kan saya juga ditempatkan di bidang P2 atau penindakan dan penyidikan. Itu saya baru tahu kalau dari bidang P2 itu ada satu seksi yang fokus terhadap narkoba. Jadi itu menjadi suatu hal yang menarik juga buat saya karena di HI kita juga mempelajari hal itu. Mata kuliahnya namanya Transnational Crime. Nah, saya nggak tahu nih awalnya kalau Bea Cukai itu punya peran penting dalam kasus-kasus narkoba seperti ini. Jadi pas magang di sini saya baru tahu ternyata Bea Cukai juga ada peran penting nih, sampai-sampai ada seksi khusus untuk menangani penyelundupan narkoba seperti itu. Jadi bukan soal ekspor impor. Jadi saya makin tahu kalau Bea Cukai ternyata seluas itu. Gitu Kak. Saya mau ke ini Far. Awalnya kan kami mengundang Farah ke sini teman-teman karena pada saat itu Farah menjadi narasumber di kegiatannya JICO. Julukan English Community, di mana Farah saat itu ngobrol soal diplomasi dan ilmu hubungan internasional. Yes. Nah Far, mungkin saya juga agak tertarik soal diplomasi ini Far. Mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman dulu ruang lingkup atau diplomasi secara umum lah. Itu seperti apa? Jadi kalau teman-teman biasanya dengar kata diplomasi itu sebenarnya secara garis besar itu bagaimana cara kita mengkomunikasikan dengan beberapa orang, bisa jadi 2 orang juga sih, tapi bisa jadi juga beberapa orang untuk kita mencapai satu tujuan bersama. Tapi kalau misalnya bicara soal diplomasi ya Kak, kadang-kadang orang tuh salah nangkep kalau mereka mengiranya diplomasi itu selalu soal tentang negosiasi, tapi nggak seperti itu. Bedanya apa?
Sebenarnya kalau negosiasi itu sudah jadi diplomasi, tapi kalau kita berdiplomasi belum tentu bernegosiasi. Kenapa? Karena dalam diplomasi itu sendiri kita ada banyak macam. Yang pertama, apakah dia cuma sampai dialog aja atau dia sudah berkembang menjadi negosiasi itu sendiri, dan yang terakhir sudah berkembang menjadi kerjasama. Jadi kalau orang bilang, oh saya sudah berdiplomasi nih sama dia, belum tentu mereka udah bernegosiasi mengenai apa yang mereka mau dapatkan, apa yang mau mereka setujui pada obrolannya mereka kayak gitu. Biasa jadi cuman bertukar informasi aja, mungkin berdialog aja kan, kayak Kaji dapat apa sih di bea cukai, saya dapat apa, kayak gitu doang. Itu juga bagian dari diplomasi. Dialog itu diplomasi ya berarti. Yes. Artinya diplomasi itu lebih luas cakupannya daripada negosiasi. Negosiasi hanya satu bagian kecil dari diplomasi. Betul. Jadi simpelnya kalau orang bernegosiasi udah pasti berdiplomasi. Kalau berdiplomasi belum tentu negosiasi, gitu Kak. Apakah diplomasi itu cakupannya harus, kan kalau kita dengar kata diplomat itu kan berarti ini eksklusif banget ya? Ya, diplomat. Yes. Selalu soal luar negeri. Apakah terbatas pada itu atau lebih luas lagi? Karena sekarang itu kita sudah masuk era globalisasi ya Kak. Jadi aku jelasin sedikit soal globalisasi. Jadi inti dari globalisasi itu sebenarnya sudah nggak ada lagi batasan. Nah kan kalau di HI itu, kalau teman-teman mungkin bertanya, HI itu apa sih? Sesuatu yang melampaui batas negara. Tapi dengan adanya globalisasi ini, HI itu juga semakin luas dan juga berlaku untuk diplomasi. Makanya sekarang ada namanya diplomasi digital. Nah, diplomasi digital itu jauh lagi lebih luas mengenai ternyata orang-orang juga bisa berdiplomasi, bukan cuma diplomat tadi. Kalau diplomat kan kita kadang-kadang harus keluar negeri dulu nih untuk bisa berkomunikasi, negosiasi dengan orang-orang di luar negeri sana. Tapi karena sudah ada diplomasi digital, sudah berkembang juga teknologi sekarang, ternyata lewat HP aja kita udah bisa berdiplomasi. Gitu, setiap kita adalah diplomat berarti. Benar. Kalau di kami itu setiap kita adalah humas. Ini humas juga jadi. Oh iya. Setiap kita adalah diplomat. Cuma kan Far gini, ruang itu terbuka. Betul. Sehingga kita semua adalah diplomat. Betul. Cuma kan tidak semua orang tahu apa yang perlu didiplomasikan, apa substansi dari diplomasi itu. Betul. Makanya yang kemarin pas saya jadi speaker di diplomasi tentang tema diplomasi dan international relations, saya sempat mention kalau ternyata dalam keseharian kita itu nggak sadar kalau kita sedang berdiplomasi. Gitu. Mungkin kita ambil satu contoh Korean Wave ya Kak. Mungkin Kaji ngikutin nih perkembangan dari Korea sekarang. Yes, itu tuh ternyata sebuah diplomasi juga Kak. Jadi di HI itu dia dikenal sebagai soft diplomasi. Kadang-kadang kayak seumuran saya kan banyak yang suka sama opa-opa gitu kan, artis-artis Korea. Itu tuh ternyata menjadi sebuah taktik dari negara Korea untuk memperkenalkan budayanya mereka. Nah, untuk memperkenalkan budaya mereka itulah yang disebut diplomasi. Karena pada akhirnya kita tahu bahwa seperti ini nih keadaan di Korea sana. Ya, Korea sana, budaya kita jadi lebih care gitu kan, karena lewat itu soft diplomasi itu. Sebenarnya kalau ditanya substansi dari diplomasi, itulah yang pada saat itu saya tekankan juga bahwa bukan cuma hanya HI doang yang bisa berdiplomasi atau mengerti bagaimana berdiplomasi, tapi ini menjadi basic knowledge-nya kita sebagai human nature. Karena ya keseharian kita pasti berdiplomasi. Saya bicara sama Kak Aji pun ini sedang berdiplomasi nih, bertukar informasi kan. Jadi sebenarnya kalau dibilang substansi mungkin lebih ke komunikasinya aja ya. Kita harus tahu mana yang harus kita sebarluaskan dan mana yang harus kita keep it for ourselves atau keep it private istilahnya. Sesederhana membuat konten-konten positif juga mungkin termasuk diplomasi juga ya. Betul. Makanya di diplomasi digital itu Kak, kemarin saya sempat ada nonton di YouTube juga. Kalau misalnya kan ini lagi rame nih kita buat konten-konten di YouTube kayak kemarin kan sempat Indomie dinobatkan sebagai paling enak. Yes, paling di dunia. Yes. Itu karena influencer kita di Indonesia itu sebenarnya awalnya iseng-iseng doang sih, bikin kan review makanan, review Indomie, terus dipakein subtitle bahasa Inggris. Nah, itu tuh tanpa kita sadari itu sudah menjadi
bentuk diplomasi digital, karena dengan diupload di YouTube semua mancanegara sudah bisa lihat itu, sudah kenal bahwa Indomie ini berasal dari Indonesia. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Cuma kalau masyarakat secara umum, Far, kira-kira apa sih substansi yang perlu dia suarakan gitu kalau menurut Farah? Kalau substansi dari Indonesia sendiri nih ya Kak. Kalau karena kan kita semua berdiplomasi, tapi apakah substansi yang kita diplomasikan itu sama, searah, atau justru berlawanan arah? Kan bisa jadi seperti itu. Betul. Kalau saya sih sebenarnya mengenai substansi apa yang seharusnya masyarakat sampaikan, kita lihat dulu potensi yang kita miliki di Indonesia. Kalau sejauh ini yang bisa saya lihat, karena ya kita nggak bisa mengandalkan K-pop seperti K-pop itu kita nggak punya. Walaupun laki-laki kita nggak ganteng ya. Ganteng, tapi itu menurut kita, mungkin orang Korea mungkin ya, mungkin Kak. Jadi yang sejauh ini yang saya bisa lihat ada dua sebenarnya, wisata dan juga kulinernya. Jadi substansi yang sebenarnya harus kita diplomasikan itu yang menjadi potensi kita di Indonesia itu sendiri sih. Jadi jangan karena diplomasi udah sudah tersebar luas kayak gini kan, tapi kita nggak tahu apa yang harusnya kita suarakan kayak gitu pada akhirnya. Jadi itu sih kayak apa yang seharusnya kita publish, apa yang seharusnya kita keep it, yang jelek-jelek di Indonesia kita keep it for our self gitu. Karena yang terjadi sekarang sebaliknya, Far. Coba lihat deh, trending Twitter itu yang jelek-jelek itu dari Indonesia semua. Yes, itu sih Kak yang sangat disayangkan. Mungkin karena literasi digitalnya orang Indonesia agak kurang kali ya. Itu juga sih menjadi mungkin pokok PR bersama tuh, literasi digital. Betul. Saya jadi mikir gini, Far. Kalau misalnya apa tuh? Kalau misalnya literasi digital itu sudah menjadi, bukan literasi digital. Kalau misalnya diplomasi digital itu sudah menjadi tidak terbatas gitu kan. Diplomasi menjadi tidak terbatas karena era digital. Artinya kan yang memegang kendali ini tidak terkontrol dalam tanda kutip. Let's say algoritma. Yes. Artificial intelligence dan sebagainya, itu kan mereka yang memegang kendali. Menurut Farah gimana? Apakah masih ada peran-peran kayak diplomasi konvensional kayak melalui pemerintahan dan sebagainya? Padahal kan eranya sekarang adalah era bits and bytes, itu kita semua terkolek datanya oleh tadi algoritma tadi. Benar. Iya sih Kak, itu menjadi salah satu hambatan atau tantangan juga di era diplomasi digital ini. Karena kan kita tahu, mungkin sebelum ada diplomasi digital pun, soal media kan itu kadang-kadang kita bikin kutip, dipermainkan langsung sama pemerintah. Dan sekarang mengenai algoritma di diplomasi digital juga menjadi satu hal yang baru yang akhirnya menjadi tantangan kita bersama. Nah menurut saya, apakah kemungkinan tantangan ini akan menghambat kita dalam berdiplomasi? Itu pasti. Tapi yang harus kita tekankan, yang harus kita sebar luas lagi itu sebenarnya lebih ke how we prevent, kayak bagaimana caranya kita untuk bisa menghadapi hal-hal seperti itu. Jadi walaupun algoritma itu diatur, ya nggak apa-apa. Maksudnya at least jangan sampai hal itu membuat kita berhenti untuk berdiplomasi. Karena kayak kasus Greenpeace lah ya, misalnya Greenpeace Indonesia itu dia tuh aktif menyuarakan bagaimana keadaan cuaca, maksudnya bukan keadaan cuaca, peramalan cuaca ya, keadaan iklimnya kita saat ini sangat memprihatinkan, dan itu menjadi satu hal yang rutin dan konsisten mereka lakukan betul-betul untuk ya diperlihatkan ke masyarakat bahwa ini suatu hal yang genting gitu loh. Itu bentuk diplomasinya mereka, walaupun pada akhirnya mungkin algoritmanya diatur atau segala macam, ya nggak apa-apa, at least itu bukan menjadi satu hal yang membuat kita berhenti untuk berdiplomasi. Cuman kayak ya bagaimana kita menghadapinya aja sih yang mungkin perlu ditingkatkan lagi tuh Kak. Jadi semua masyarakat juga harus concern soal ini ya. Betul. Far, tadi kita bicara diplomasi itu ada satu poin soal negosiasi ya. Yes. Nah, saya mau belajar dari Farah ini soal bagaimana sih tips atau
ya tips yang bisa dibagikan ke teman-teman soal bagaimana cara bernegosiasi yang baik. Oke. Karena kan bisa jadi sebagai masyarakat umum kan kita berdiplomasi kemungkinan besar melalui negosiasi. Iya, betul. Kira-kira apa tips-tips yang bisa dibagikan? Oke, ini sekalian buat Sobat Ji juga ya. Semua. Yang nonton nih. Sebenarnya kalau berbicara mengenai negosiasi itu kata kuncinya komunikasi sih Kak. Jadi bagaimana kita, kan kalau kita bernegosiasi sudah pasti kita person to person misalnya atau people to people. Nah, tips yang pertama adalah bagaimana kita bisa tahu apa sih sebenarnya concern dari orang ini. Maksudnya apa yang menjadi tujuan utamanya untuk melakukan negosiasi bersama kita. Dan yang paling penting kita harus tahu dulu nih siapa yang menjadi lawan negosiasi kita. Sebelum kesini saya udah cari tahu nih kayak Kak Aji nih orangnya seperti apa kayak gitu kan, biar nanti ngobrol. Iya kan, harusnya kayak gitu. Kayak gitu. Jadi komunikasi kita disesuaikan dengan siapa lawan bicaranya kita. Supaya kita bisa mungkin default dari manusia kan mengendalikannya. Gitu kan. Sepakat. Betul. Jadi kita harus tahu bagaimana kira-kira saya bisa mengendalikan Kak Aji untuk bisa ngikut sama keputusan saya gitu. Jadi harus cari tahu dulu. Jadi kunci dari sebuah komunikasi atau kunci dari sebuah negosiasi adalah mengetahui lawan. Yes, betul. Research dulu. Kayak ya nggak mungkin nih saya ngomong seasik ini kalau saya nggak tahu Kak Aji nih backgroundnya kayak gimana kan gitu. Terus yang kedua, kalau bisa dalam negosiasi itu kita pakai alasan bukan pakai emosi. Nah, kebanyakan manusia itu selalu bernegosiasi dengan emosi. Jadinya kadang-kadang keputusan yang mau dia ambil atau mau dia arahkan untuk teman negosiasinya itu ikut sama keputusan itu akhirnya tercampur aduk sama emosinya dia. Jadi kadang-kadang bukannya malah dapat kesepakatan, malah jadi chaos gitu kan pada akhirnya. Gitu, tapi Kak. Ini saya tertarik soal ini. Saya pernah baca buku judulnya Thinking Fast and Slow. Di situ dijelaskan bahwa otak manusia itu terbagi dua, ya, otak perasa sama otak pemikir. Kirain kiri dan kanan. Sistem 1 sama sistem 2. Okay. Nah, di buku itu disebutkan bahwa sebenarnya manusia itu defaultnya itu pakai sistem 1, yang mana dia membuat keputusan itu pakai perasaan. Oke. Yes. Nah, menurut kamu gimana tuh? Apakah itu harus dikesampingkan terkait dengan negosiasi atau harus bagaimana? Oke, jadi sebenarnya kalau ketika kita bernegosiasi, jiwa yang harusnya muncul itu adalah jiwa yang rasional, bukan emosional. Betul. Kalau kata Kak Aji tadi defaultnya manusia adalah orang yang memakai perasaannya itu, perasaan yang mengendalikan orang itu betul adanya Kak. Makanya ini menjadi tipsnya kita bagaimana sih sebenarnya kalau nanti kita bernegosiasi yang seharusnya muncul itu jiwa rasionalnya kita, jangan sampai yang emosional itu yang menjadi yang mengendalikan kita untuk bernegosiasi. Karena ya kalau kita pakai perasaan pasti akan campur aduk gitu. Kecuali kita bisa menyimbangkan antara perasaan dan logika kita kayak gitu. Karena kadang-kadang di diplomasi pun kita ada namanya diplomasi provokatif. Nah, diplomasi provokatif itu bisa jadi kayak saya Amerika Serikat nih. Saya Amerika Serikat lagi bukan lagi sih kayak rival saya itu China. Nah, Kak Aji ini sebagai negara yang gak tahu apa-apa nih, maksudnya di tengah-tengah kan. Saya bisa aja sebagai Amerika Serikat ke Kak Aji untuk bernegosiasi kalau lebih memprovokasi Cina, untuk ngikut ke saya gitu. Jadi lebih jadi diplomasi itu nggak selamanya berbicara positif sih sebenarnya. Karena kan ini kembali lagi mengendalikan itu Kak. Kalau level individu itu mungkin diksi yang tepat adalah manipulasi. Yes, dalam hubungan kita masih sering temuin. Makanya nih teknik negosiasi itu perlu Kak, karena dalam kehidupan sehari-hari pasti kita juga pakai kan. Gitu. Tadi mengetahui musuh atau mengetahui lawan bicara, terus gunakan rasio ya, rasional. Yes, rasional. Terus yang terakhir mungkin kita juga harus tahu apa yang sebenarnya mereka mau tujukan. Karena jangan sampai bukan tujuan kayak apa yang sebenarnya mereka inginkan dari kita dan apa yang bisa kita berikan ke dia. Jadi ada feedbacknya masing-masing, vice versa gitu kan. Ya makanya itu menjadikan ketika kita melakukan negosiasi kita akan lebih mudah mencapai tujuan karena kita udah tahu dari awal dia nih kekurangan ini loh.
kita bisa provide atau bisa menyediakan hal-hal yang menjadi kekurangannya dia. Jadi kita bisa analisa dulu. Jadi setelah kita tahu, kita analisa lebih lanjut lagi. Oh ternyata mereka butuh ini. Jadi ketika bernegosiasi kita nggak perlu banyak-banyak bicara lagi gitu kan, karena kita udah tahu dari awal. Oh ternyata kayak gini. Itu sih Kak kalau dari Cuma saya. kan itu kan kondisi ideal ya. Yes. Dimana kondisi ideal dimana ya saya punya apa yang Anda butuh dan Anda punya apa yang saya butuh. Akhirnya negosiasinya mudah lancar. Yes. Cuma kan seringkali kita mau lawan kita ini mengikuti apa yang kita mau tanpa kita memberikan sesuatu. Nah kalau case-nya kayak gitu gimana kira-kira? Sebenarnya ini nih bicara soal negara atau soal Dalam pribadi? segala hal saya pikir. Yes, sebenarnya kalau dari saya jarang nemuin juga sih kayak kalau negara ya Kak, kita bicara soal negara, pasti kalau negara melakukan negosiasi ada selalu hal yang mereka bisa berikan dari apa yang mereka butuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya case-nya kayak tadi, kayak kita lebih ke bernegosiasi bagaimana supaya mereka ikut dengan apa yang kita bicarakan gitu kan. Mungkin lebih ke bagaimana untuk bisa meyakinkan orang itu. Dan yang paling penting adalah kita harus punya otoritas dulu nih. Karena kalau kita gak punya otoritas, pasti gak bakal apapun yang kita bilang, apapun yang menjadi concernnya kita kepada mereka itu bakal gak dengerin juga. Karena kita gak punya otoritas itu sendiri yang mengakibatkan mereka percaya kepada kita. Gitu. Jadi sebenarnya kualitas kita juga penting sih. Reputasi penting. Benar, citra. betul. Mari mencitrakan diri. Cuma saya mau pertajam sedikit, Far. Pertanyaan mungkin begini. Kalau misalnya nih saya datang ke sebuah pertemuan di mana saya tidak tahu saya sedang berhadapan dengan siapa. Tapi saya punya suatu tujuan. Saya punya ada hal yang perlu saya sampaikan, ada hal yang dia perlu ngikut apa yang saya mau. Yes. Kalau case-nya kayak gitu, kira-kira seperti apa? Sebenarnya dari awal Kak Aji sudah salah karena mau bertemu orang tapi nggak tahu siapa yang mau ditemuin. Oh gitu. Jadi iya, jadi bernegosiasi itu yang seperti saya bilang kita harus tahu. Karena kenapa? Karena dalam komunikasi itu ya Kak, misalnya kita udah tahu nih, misalnya saya tadi udah cari tahu ternyata Kak Aji ini mantan murid STAN gitu kan. Saya jadi bisa kalau di tengah-tengah ngobrol kayak, oh Kak dulu ini di sini ya, kayak nyambung aja gitu loh. Karena bisa jadi apalagi kan ini case-nya kita mau untuk orang yang kita temani negosiasi itu setuju dengan apa yang kita bawakan gitu kan. Nggak mungkin dong orang kok kamu datang kamu nggak kenal saya, kamu ini siapa gitu loh, tiba-tiba ayo ya, nggak boleh. Jadi hal yang pertama yang harus kita cari tahu adalah background dari orang itu. At least kita mengenal dari luar aja deh, nggak perlu terlalu seluk-beluknya kayak orangnya emosional ataupun segala macam. Tapi akan lebih baik jika kita bisa tahu bagaimana dia misalnya mengendalikan atau ketika dia berkomunikasi lah at least, karena kita bisa improve kan pada akhirnya kalau misalnya dia pakai emosi kayak gitu. Karena jangan sampai kita nggak tahu nih apa yang menjadi concernnya dia. Jangan sampai kita membawakan sesuatu tahu-tahu itu yang menjadi hal yang sangat sensitif buat dia gitu loh. Itu kan bisa menjadi tawar menawar kalau misalnya kita sudah tahu kenapa sih pada akhirnya dia sensitif akan hal itu gitu loh. Apakah dia punya trauma atau ada cerita di balik itu, kita kan bisa ulik-ulik sedikit soal itu. Gitu. Jadi salahnya udah kelihatan banget nih dari awal kalau nggak research dulu. Itu sih kata kuncinya Kak. Artinya kalau kita mau bernegosiasi ini harus paham multidimensi juga ya. Psikologi juga harus. Betul. Jadi di HI itu sih sebenarnya privilege juga sih Kak, karena akhirnya kita belajar mengenai kepribadiannya orang-orang. Karena di HI itu belajar psikologi juga. Nggak eksplisit disebut sebagai psikologi, tapi kita belajar bagaimana sebuah pemimpin, kepribadian seorang pemimpin itu mempengaruhi keputusan apa yang dia ambil. Kayak gitu. Jadi kita bisa lihat kayak mungkin kalau aku sebut Donald Trump dan Barack Obama yang ada di kepala Kaji pasti udah beda banget kan, kayak pasti. Gitu. Dan juga kelihatan dari kebijakan-kebijakan yang dia ambil, karena itu tadi rasional seorang pemimpin itu sangat
mempengaruhi background dia. Kayak misalnya Jokowi nih, backgroundnya kan Jokowi itu seorang pebisnis. Beda sama SBY, dia itu dari seorang tentara. Jadi keputusan-keputusan yang dia ambil pada saat memimpin negara Indonesia itu akan sangat beda jauh. Kita lihat dari diplomasi yang sangat dijunjung tinggi sama Jokowi itu pada akhirnya kan diplomasi ekonomi. Nah, sedangkan yang SBY kemarin itu lebih ke pertahanan gitu. Jadi itu tuh dipelajarin kayak gitu Kak, dari seluk-beluk backgroundnya dia gitu. Cuma saya tertarik mengukur objektivitasnya itu gimana? Soalnya kayak terkesan jadinya kayak konspirasi gitu. Iya juga sih. Tapi sebenarnya iya, makanya tuh di HI banyak banget Kak konspirasi seperti konspirasi itu. Di YouTube itu dari HI semua. Saya juga curiganya seperti itu sih, tapi ya gitulah. Sebenarnya kalau mau ukur kita lebih ke mengambil beberapa sampel aja sih sebenarnya, kayak studi kasus. Kita lihat beberapa pemimpin negara yang misalnya sama background asalnya, background pendidikan misalnya, background dia dari mana berasal. Kayak misalnya tadi yang ekonomi yang Jokowi itu, kita cari pemimpin yang juga berasal dari entrepreneur atau pengusaha misalnya. Apakah pada akhirnya sama concernnya lebih ke ekonomi, dan kalau memang itu terbukti, sebenarnya mostly terbukti sih, karena kayak pada akhirnya misalnya kita bisa bilang pemimpin yang berasal dari tentara itu mereka gaya kepemimpinannya bisa lebih otoriter kayak gitu. Yes, kalau di HI mostly kayak gitu. Jadi ngukurnya lebih ke perbandingan aja sih. Cuma kan pertanyaan lanjutannya adalah apakah ini tajam juga ya. udah kebaca. Apakah kebijakan dari sebuah negara itu ditentukan oleh kepala negaranya? Tidak usah dijawab di sini. Nanti ada ya. Ya, betul. Tadi kan Farah sudah bilang juga bahwa defaultnya manusia itu hadir untuk mengendalikan. Yes, itu benar. Defaultnya. Friedrich Nietzsche juga pernah bilang itu. Dia tulis di bukunya yang berjudul Will to Power. Yes. Dia bilang bahwa seluruh makhluk hidup itu lahir untuk menguasai. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa nature-nya manusia itu ingin menguasai, tadi kan, dan kita tidak punya tujuan-tujuan tertentu, tapi kan kita tetap berkomunikasi pada orang lain. Paham saya? Yes. Misal gini, saya datang nih, saya ketemu sama Farah, saya tidak punya tujuan, tapi saya tahu orang-orang di sekitarku itu mungkin punya tujuan-tujuan tertentu yang kemungkinan besar memanfaatkan saya. Oke. Kalau menurut Farah ada nggak tips-tips untuk memahami situasi-situasi seperti itu? Situasi seperti apa nih Kak? Bisa lebih eksplisit kan kita bernegosiasi tadi kan seakan-akan kita adalah subjek. Cuma kan seringkali kita juga menjadi objek dari sebuah negosiasi. Sebenarnya kalau dalam diplomasi itu kan seharusnya dua arah ya. Jadi lebih ke yaitu tadi soal diplomasi maupun negosiasi itu lebih ke komunikasi dua arah. Jadi apa yang dia butuh, apa yang bisa saya berikan, dan apa yang dia kasih itu menjadi suatu pegangan untuk saya sendiri. Jadi kalau soal subjektivitas ataupun objektivitas dalam diplomasi maupun negosiasi itu berlaku karena pada akhirnya ya komunikasinya dua arah gitu. Tapi kalau misalnya tips and triknya apa ya? Kalau dari saya ini menurut pribadi ya Kak. Kalau kayak gitu sebenarnya kita lihat dulu nih potensi dari kita apa. Jangan sampai kita memaksakan memaksakan kemampuan di luar kita, karena jangan sampai yang itu tadi yang saya takutin, jangan sampai bukan kita bernegosiasi dengan alasan tapi kita cuman mengandalkan hal yang di luar itu. Jadinya apa yang menjadi yang sebenarnya bukan tujuannya Kak Aji nih, tujuan dari orang lain itu tidak tercapai karena memang dari awal Kak Aji juga nggak punya alasan untuk melakukan negosiasi itu sendiri. Bukan Kak Aji yang mengerti apa yang seharusnya Kak Aji lakukan. Kak Aji cuman menggunakan, mungkin orang-orang menyuruh Kak Aji karena Kak Aji punya otoritas. Tapi kalau misalnya Kak Aji tidak berangkat dari alasan itu sendiri, ya gimana, bakal buyar juga pada akhirnya. Bigger picture itu penting ya, memahami helikopter view itu penting. Exactly. Mungkin terakhir Far, ada enggak pesan dan pesan-pesan yang disampaikan kepada Sobat G.
Kalau dari aku sih, dari sebagai anak HI, Asik. sebenarnya kadang-kadang anak anak HI ya. Sebenarnya kadang-kadang kita pas masuk ditanya jurusan apa? Jurusan HI. Oh pasti pintar bahasa Inggris ya. Itu tuh enggak. Loh, bukannya defaultnya harusnya kan seperti itu, bukan default. Yes, kalau misalnya kan pasti kalau misalnya kita bicara soal HI, oh pasti mau jadi diplomat ya. Padahal enggak, kita mau jadi bundaran HI. Enggak. Enggak seperti itu. Sebenarnya kalau saya sendiri setuju, seharusnya anak HI itu bisa pintar bahasa Inggris. Tapi that's not important point. Yes, that's just not about that. Sebenarnya yang paling penting itu anak HI harus tahu bagaimana berdiplomasi. Nah, itu privilege anak HI nih sebenarnya. Karena kenapa? Diplomasi dan negosiasi itu kan pada akhirnya kita gunain juga di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya Sobat Ji lihat anak-anak HI itu pintar mengandalkan pasangannya atau teman-temannya mungkin itu karena dia udah tahu triknya gitu kan. Jadi itu menjadi privilege untuk saya. Tapi pesan saya untuk Sobat Ji di luar sana yang udah nonton ini mungkin bisa belajar sedikit-sedikit nih mengenai bagaimana sih seharusnya kita berdiplomasi, bagaimana kita bisa mengendalikan atau bisa mempengaruhi orang lain mungkin, dan itu tuh baca buku yang How to Win Friends and Influence People ya kalau saya nggak salah. Dale Carnegie apa siapa ya itu? Yes, itu tuh bagus juga, itu menjadi basic knowledge-nya para dosen HI untuk mengetahui bagaimana seharusnya kita berdiplomasi. Jadi kata kuncinya adalah diplomasi itu penting tuh. Bukan cuma anak HI doang yang harus tahu, karena di kehidupan sehari kita bernegosiasi sama penjual misalnya, sama teman rekan kerja, kita minta mutasi misalnya itu kan. Kok arahnya ke situ? Oh, kok ya? Jauh banget ya. Iya, misalnya kayak di dunia kerja kita pakai bagaimana cara kita berdiplomasi dan negosiasi itu sangat penting. Jadi walaupun Sobat Ji di luar sana bukan anak HI, itu penting buat dipelajarin gitu. Kak Aji juga harus belajar soal diplomasi dan negosiasi. Setiap kita adalah diplomat, setiap kita adalah humas. Yes. Jangan lupa follow Instagram. Apa tuh? BC Kanwil Selbaksel. Bagus. Asik. Oke, terima kasih Farah. Terima kasih Kak Aji. Yes. Teman-teman, mungkin itu tadi pembahasan singkat yang mungkin tidak singkat dengan Farah Sahira dari HI Unhas. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan bye-bye. Bye-bye. Yes.